wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baik, pada kesempatan kali ini saya Fajri Mulya Iresa, dosen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia akan menyampaikan video tentang zero waste dalam pandangan Islam. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, saya Fajri, seorang, mungkin kalian bisa definisikan sendiri, tapi saya mendefinisikan diri saya sebagai seorang environmentalist, academician, dan juga seorang mantan ya. Saya belum berani menyebut saya social entrepreneur, tapi saya adalah mantan penggiat social entrepreneurship. Topik kali ini kita akan berbincang-bincang seputar fakta kondisi persampahan di Indonesia, apa definisi tentang zero waste, dan juga kaitan zero waste dengan Islam. Ya, ini fakta kondisi persampahan di Indonesia saat ini. Indonesia adalah penghasil kedua plastik terbesar di dunia, di bawah Cina ya. Padahal secara penduduk kita adalah posisi keempat di dunia, tapi kita adalah penghasil sampah plastik di samudra terbesar nomor 2 di dunia. Apakah kalian tahu juga Indonesia itu adalah penghasil sampah makanan terbesar nomor 2 di dunia, di bawah Saudi Arabia. Tiap tahunnya penduduk Indonesia rata-rata per tahun itu menghasilkan 300 kg sampah makanan. Atau ya bisa kita bilang kita membuang-buang makanan di saat banyak orang miskin juga di Indonesia yang kelaparan. Padahal dari sampah makanan tersebut itu bisa menghasilkan gas metana yang efeknya 21 lebih besar, lebih menghancurkan daripada gas karbon dioksida dalam hal pemanasan global. Kemudian, apakah kalian tahu juga kita juga punya sejarah kelam mengenai kejadian ataupun bencana yang diakibatkan dari sektor persampahan? Kita mempunyai atau pernah mengalami longsoran sampah terbesar di dunia nomor 2 di bawah Filipina yang juga menghancurkan 71 rumah dan membunuh lebih dari 140-an orang. Fakta lainnya, landfill kita itu tidak benar-benar ditutup dengan baik. Karena apa? Landfill yang baik adalah landfill yang ditutup sampahnya sehingga tidak menimbulkan bau, tidak menghasilkan faktor lalat, dan yang lainnya. Sehingga bisa secara estetika memenuhi, secara kesehatan juga memenuhi. Orang-orang dan juga binatang itu sangat bisa masuk ke TPA dengan bebas. Di dunia barat atau di dunia negara-negara maju, landfill itu adalah area yang sangat terlarang karena sangat berbahaya sebenarnya. Tapi di Indonesia ya faktanya masih seperti ini. Dan ini juga pengolahan air lindi, air yang dihasilkan dari sampah itu tidak diolah dengan baik sehingga kita bisa lihat warnanya masih hitam kelam walaupun setelah diolah. Lalu apakah itu zero waste? Zero waste menurut Sawyer itu adalah sebuah filosofi yang mendorong pendesainan ulang dalam membuat suatu produk agar produk tersebut itu mudah untuk diguna ulang. Itu filosofinya.
Artinya, bagaimana kita bisa membuat sampah itu nol, tidak menimbulkan sampah perilaku kita, perilaku manusia. Sebisa mungkin bisa diguna ulang, bisa dikurangi tentunya yang paling penting. Diguna ulang dan juga didaur ulang. Zero waste ini berasal dari sebuah kota kecil di Selandia Baru ya. Ini akar dari zero waste. Dan sekarang menjadi program pergerakan yang mendunia. Kalian bisa lihat di Instagram, di Twitter, setiap kota, setiap negara, setiap bahkan area tertentu itu punya gerakan zero waste. Apa sih yang sudah pernah kita lakukan untuk berkontribusi dalam melakukan zero waste ini, perilaku zero waste? Ini hal-hal yang bisa kita lakukan, hanya sedikit saja saya buka di sini di sesi kali ini, yaitu menggunakan ulang kantong plastik, kemudian memakai sedotan yang bisa diguna terus ulang, seperti sedotan yang dari metal atau dari kayu, dan juga kita bisa mengurangi penggunaan barang-barang yang terbuat dari plastik seperti sendok plastik segala macam, garpu dan kotak makanan itu bisa kita kurangi yang berasal dari plastik. Nah, ini yang utama dalam sesi ini adalah apa kaitan zero waste itu dengan Islam? Apakah Islam juga mengajarkan zero waste? Mungkin secara langsung tidak, tapi kita bisa lihat bahwa sebenarnya akar atau konsep itu di selama 1400 tahunan lalu itu sebenarnya sudah ada, yaitu dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira. Nah, ada kata-kata yang sering kalian dengar, tabdzir, tubadzir. Janganlah kamu menghambur-hamburkan, membuang-buang. Tabdzira, secara boros. Apa coba tabdzir? Mubazir. Itu adalah kata yang sering kita sewaktu kecil mungkin, jangan buang-buang makanan, mubazir. Itu dalam Islam itu konsep yang sangat berkaitan erat dengan zero waste. Jangan kita membuang-buang barang secara berlebih-lebihan. Dengan kita bisa melakukan plastik yang bisa diguna ulang, kantong kresek kita bisa dipakai ulang atau kita pakai tote bag sendiri, bawa sendiri, kita bisa juga menerapkan konsep Al-Quran dengan itu. Pahala akhirat dapat, kemudian lingkungan juga menjadi lestari, kita menerapkan konsep zero waste. Itu banyak sekali hal yang kita bisa lakukan dengan menerapkan konsep zero waste dan sangat sekali berkaitan dengan Islam. Karena apa? Karena bila kita tidak menerapkan gaya hidup ataupun prinsip zero waste, kaitannya lagi dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, mungkin kalian sudah sangat sering mendengar tentang ini. Zuharul fasadu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'da alladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tidakkah kalian sadar ataupun mengamati bahwa kerusakan-kerusakan yang tadi saya paparkan sebelumnya itu juga akibat tangan manusia, tangan kita. Saya pun tak sempurna, tapi dengan
menerapkan setidaknya apa yang bisa kita terapkan. Kecil sekali yang bisa kita lakukan, tapi itu juga bisa mengurangi kerusakan-kerusakan yang akan terjadi di masa depan. Jangan sampai ada longsoran sampah dan korban-korban selanjutnya, kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat tangan kita. Apa yang kita bisa lakukan? Sesuatu harus berubah untuk melindungi lingkungan kita. Berubah. Kata kuncinya adalah berubah. Sekecil apapun perubahan, mari kita lakukan. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi satu langkah kecil bisa merubah dunia. Sekian dari saya, sampai berjumpa di sesi-sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.